Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini masih ada yang belum bergabung ya, tapi tak apa, kita langsung saja mulai. Nah, jadi pagi ini kita akan melihat tentang lanjutan dari mata kuliah dari materi kita, di mana pada beberapa pertemuan sebelumnya, bisa kita katakan hari ini adalah kuliah ke-6, berarti 5 atau 4 pertemuan sebelumnya. Jadi kita itu semuanya yang kita bahas itu adalah berhubungan dengan elektrostatik ya. Elektrostatik artinya kita memandang muatan itu dari medan listriknya. Electric field identik dengan electric field ya, yang kita ambil dari gaya elektrostatik. Nah, sementara pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang magnetostatis. Jadi di sini saya izin untuk share screen. Apakah sudah muncul di layar? Baik, kita akan mulai saja. Nah, jadi konsepnya magnetostatis ini dapat kita mulai dari yang pertama kita akan melihat tentang, saya buat judulnya magnetostatis. Nah, yang pertama kita akan lihat tentang hukum gaya Lorentz. Nah, hukum gaya Lorentz. Sebagaimana yang kita pelajari pada elektrostatis dulu di awal, kita melihat adanya gaya interaksi atau gaya tarik atau gaya dorong, tarik menarik atau tolak menolak antara dua atau lebih muatan, yang itu kita sebut sebagai gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb dan hukumnya adalah hukum Coulomb ya. Nah, di mana kemarin ketika kita membahas elektrostatis itu dengan cara yang sama, hari ini kita ulang kembali. Misalkan terdapat muatan, distribusi muatan, nah, misalnya di sini ada Q1, ada Q2, ada Q3. Nah, ini kita sebut juga sebagai DQ ya, totalnya adalah DQ. Sementara kita punya sebuah muatan uji, nah, yaitu Q. Nah, jadi ini distribusi muatan, dan ini adalah muatan uji. Nah, dulu kita melihat bahwa ternyata ketika kita letakkan suatu muatan uji di sini, maka akan terdapat interaksi, yaitu gaya Coulomb, yaitu adanya tarik-menarik atau tolak-menolak antar muatan ini, tergantung dari jenis muatannya, apakah itu positif-positif, positif-negatif, negatif-positif, atau negatif-negatif. Nah, di sini yang menarik adalah apabila kita punya sebuah baterai, sebagaimana yang dicontohkan pada buku ini, misalkan pada baterai itu ada kutub positif dan ada kutub negatifnya. Nah, anggap yang kiri positif dan kanan negatif. Nah, lalu di sini kita letakkan sebuah atau sepotong kawat. Nah, apa yang terjadi jika kita hubungkan positif dan negatif ini, maka kawat itu yang tadinya lurus, maka kawat itu sekarang akan berbentuk seperti ini. Nah,
akan berbentuk seperti ini kawatnya. Ini dianggap arahnya ke sini, dan di ujung sini juga akan dianggap seperti ini, di mana arahnya adalah berlawanan ya. Di sini akan ada arah juga. Nah, apa yang dapat kita lihat, yang dapat kita perhatikan bahwa ternyata ketika kawat itu kita aliri dengan arus, nah di sini kita lihat kawat itu akan bergeser dari keadaan mula-mula, di mana keadaan mula-mulanya adalah dia lurus ya. Nah, di mana setelah itu dia akan membentuk bengkok seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya ada gaya yang membuat dua kawat ini berubah posisi ya. Nah, selanjutnya ini dicontohkan lagi. Mungkin saya kurang pandai dalam menggambar. Nah, dicontohkan lagi apabila di sini misalkan ada kawat, lalu kawat itu yang tadinya lurus, sekarang dia bengkok setelah dibikin dengan susunan seperti ini. Kemudian artinya ini dibuat dia seri ya, seri. Kemudian di sini ujungnya ini baru ke sini. Seperti ini, positif, negatif, di mana di sini arus listrik akan mengalir dari positif, otomatis arahnya ke sini ya. Lalu seperti ini mengalir ke sini, dan otomatis di sini arahnya juga seperti ini. Ke atas dan ke atas. Nah, ternyata sekarang yang diperoleh adalah kawat yang tadinya lurus sekarang berbentuk seperti ini. Menjadi bengkok juga yang dia seolah-olah saling mendekati. Nah, nanti akan kita lihat ya apa yang terjadi di sana. Nah, sehingga pada kenyataannya, ini kita akan dibawa kepada hukum Lorentz ya. Pada kenyataannya, pada kawat itu, nah misalnya ada sepotong kawat, tadi kan kawat itu dialiri arus ya. Apabila sepotong kawat itu kita ambil dan dialiri ini oleh arus, misalnya arusnya mengalirnya ke sini, nah maka arah dari arus ini akan mengikuti kaidah dari tangan kanan ya. Nah, jadi yang menarik adalah arus dalam hal ini, arus itu adalah banyaknya, saya buat di sini, I itu kan didefinisikan sebagai dq per dt ya. Banyaknya muatan yang mengalir. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kemarin kita bicara medan listrik atau gaya elektrostatis, maka kemarin kita melihat medan listrik atau gaya elektrostatis itu dia akan perpendikular atau tegak lurus terhadap batang ini ya, misalnya seperti ini misalnya. Atau kalau pada titik di sini, otomatis kemarin kita ambil juga yang tegak lurusnya ke sini. Misalnya apakah itu kita ambil di sini, lalu kita ambil di sini, lalu ini kita koskan kemarin ya, untuk supaya kita peroleh itu totalnya adalah di sini ya, total ya. Total F atau total E ya. Nah, ini kemarin untuk kasus kita elektrostatis. Tetapi hari ini ternyata kawat yang mengalirkan arus itu, nah gaya medan magnet yang dihasilkannya itu ternyata tidaklah tegak lurus terhadap batang ini. Nah, maksud saya tidak arahnya seperti ini ya. Ini kan bisa dikatakan arahnya seperti ini. Lalu gimana? Ternyata yang terjadi itu, nah ini sengaja saya hapus lagi ya, atau saya buat gambar baru. Ini elektrostatis,
Nah, sedangkan pada kawat yang mengaliri arus itu, maka ternyata setelah dideteksi, nah ini setelah dideteksi, ternyata medan magnetnya itu adalah mengitari. Mengitari itu mengelilingi. Mengelilingi dari kawat ini ya. Seperti ini. Ya, mengelilingi. Nah, kira-kira seperti itu, di mana arahnya mengikuti kaedah tangan kanan. Misalnya ini, kalau dilihat di sini, perhatikan pena saya ini, apabila pena saya ini arusnya ke atas, maka dengan menggunakan arah kaedah tangan kanan, di mana jempol saya ini adalah arus, dan nah ini arah dari jari-jari saya ini semuanya adalah arah daripada medan magnetik ya. Artinya medan magnetik sekarang arahnya dari sini ke sini ya, mengelilingnya. Jadi bisa dipahami ya, arahnya itu mengikuti arah dari jari saya, arah medan magnetnya. Arah arusnya adalah searah dengan jempol ya. Sehingga di sini dibuatkan bahwa arah daripada arus itu, nah ini dibuatkan rumus kaedah tangan kanan itu, E, tadi kan arus itu adalah aliran muatannya di sini ya. Kalau aliran muatan otomatis ada kecepatannya, identik dengan kecepatan. Kecepatan V, otomatis di sini vektornya juga berhimpit dengan vektor kecepatan. Nah, ini ke atas misalnya, maka apabila ke kiri ini misalnya adalah arah F, gaya Lorentz, maka yang nah ini 3 dimensi ini ya, yang ke sana adalah arah daripada B, medan magnet. Nah, jadi ini aturan tangan kanan. Sekali lagi, yang F itu adalah yang ke kiri, dan V-nya ke atas, dan B-nya adalah yang ke dalam bidang layar kita ini sekarang ya, B ini. Sekarang saya lihat lagi menggunakan aturan tangan kanan, saya praktekkan. Nah, coba perhatikan, misalkan tadi kan dikatakan bahwa yang ke kiri itu, nah ini maaf sekarang di layarnya mungkin, tapi masih ya, di layarnya masih nampak kiri. Ini yang jari tengah-tengah saya ini adalah arah daripada F, gaya, dan telunjuk saya ini adalah arah daripada medan magnetik, dan jempol saya ini adalah arah daripada I atau V, kecepatan. Nah, kadang-kadang dibuat sistemnya seperti ini, tetapi kadang-kadang dibuat seperti ini saja. Nah, artinya apa? Artinya yang searah dengan tangan, yang searah dengan jari saya ini adalah medan magnetik, kemudian yang ke atas ini adalah arah I atau arah V, dan yang keluar dari telapak tangan saya ini, yang keluar ya, itu adalah arah F, gaya Lorentz ya. Itu aturan penggunaan tangan kanan. Sehingga di sini apabila ini kadang-kadang di sekolah, soalan anak-anak kita di sekolah ya, siswa-siswa kita di sekolah sering salah menjawabnya ya. Padahal sayang sekali kalau salah soal-soal seperti ini. Misalnya apakah untuk UTBK, apakah untuk UN misalnya. Nah, perhatikan. Contoh, misalkan ini adalah arah daripada B. Nah, ingat, kalau dia silang itu biasanya anak panah itu meninggalkan kita. Tetapi kalau dia titik, anak panah itu menuju kita. Sekarang diberikan arah F ke bawah. Arah F ke bawah misalnya. Kemanakah arah V, kecepatan? Nah, maka dapat kita praktekkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Sekali lagi, B tadi masuk ke dalam bidang, kemudian F adalah ke kiri, ke bawah, maka
V adalah ke kiri. Saya harap semuanya bisa ya. Maka V adalah ke kiri. Ingat, ini wajib dibuat tanda tegak lurusnya. Kenapa? V, F, dan B itu saling tegak lurus ya. Harus saling tegak lurus. Nah, sekarang kalau ada satu soal lagi, misalnya seperti ini, saya buat dot. Coba perhatikan. Kalau ada soal lagi seperti ini, nah, di mana ini adalah arah daripada V dan arah B-nya itu adalah ke sini. Nah, kemana arah? Ini B ya, panah ini adalah B dan titik-titik ini adalah V. Maka kemana arah F? Nah, caranya sekali lagi kita pakai tangan kanan kita. Kita pakai tangan kita arahkan jari-jari kita ke sebelah kanan ke arah B. Lalu V-nya, kecepatannya ternyata adalah menuju kita. Karena dia titik. Maka F-nya adalah ke atas. Ya. Ini harus bisa ini ya. Ini adalah arah F. Nah, kira-kira seperti itu. Dengan catatan V-nya titik-titik ini ya. Satu lagi. Ya udah di sini saja ini. Kalau dia seperti ini, nah ini saya baru beberapa hari yang lalu jumpa soal UTBK seperti ini. Nah, ini adalah arah B misalkan. Kemudian ke sini adalah arah F. Nah, kemana arah V? Nah, maka jawabannya adalah B adalah masuk ke dalam bidang. B masuk ke dalam bidang, lalu F-nya adalah ke samping kiri bawah, sehingga V-nya adalah ke kiri atas. Nah, ke sini. Nah, ini kan sebetulnya mirip dengan ini ya. Kita geser aja F ini ke sini. Nah, geser F-nya ke sini, tentu V-nya akan bergeser ke sini. Kan mirip ya. Kira-kira seperti itu. Artinya apa? Kita harus pandai menggunakan kaidah tangan ini, kaidah tangan kanan ini. Kadang ada lagi soal di sekolah untuk anak-anak, ya bisa saja. Ini misalnya sebuah besi yang dililiti, yang dililiti dengan kawat berarus. Misalnya seperti ini. Ini dia ke belakang lalu muncul di sini. Oke. Nah, artinya seperti ini. Kemana arah I? Maka positif arah I-nya adalah ke kiri. Nah, jangan harus bisa ya. Karena ini kira-kira seperti ini. Maka ke kiri arah I-nya. Kalau arah arusnya sekali lagi ke sini ya. Ke sini. Tapi kalau arah arusnya kebalikannya atau dia seperti ini, misalnya seperti ini, misalkan, aduh, nah ini I, maka arah daripada arusnya, kalau arah I-nya ke sini, maaf, ini arah B ya, ini arah B pada kawan ini, arah B-nya ke sini, maka atau kita balik, ini boleh ya, ini kita buat arah daripada yaudah B saja, B, maka ini seharusnya arah arusnya adalah ke kanan ya. Harusnya adalah ke kanan I-nya ya. Ini tadi I-nya ke kiri, kalau B-nya ke sini. Nah, itu kira-kira contoh penggunaan tangan kanan kita ya. Nah, sekarang kita lihat
tadi kita sampai baru memahami kasusnya atau apa yang terjadi ketika suatu kawat itu kita aliri dengan arus muatannya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, magnetic force ya, gaya magnet. Nah, jadi sebagaimana yang sudah kita definisikan tadi menggunakan kaidah tangan kanan, maka F gaya magnet itu sama dengan ditulis sebagai Q V cross B. Nah, ini yang kita sebut sebagai gaya Lorentz ya. Ini adalah gaya Lorentz yang menjelaskan tentang gaya magnet. Nah, coba perhatikan esensi daripada persamaan gaya magnet ini. Kita melihat bahwa V cross B, ingat kecepatan itu adalah vektor, B adalah vektor medan magnetik, dan F juga vektor. Sehingga ini kan perkalian Carrel ya, yaitu cross product Carrel B, perkalian Carrel ya. Kalau perkalian cross product itu, maka hasil dari V cross B itu adalah hasilnya merupakan suatu vektor baru yang tegak lurus terhadap V dan B. Artinya F tegak lurus terhadap V dan B. Dan B. Nah, kalau V dan B-nya gimana? V dan B sendiri gimana? Harus tegak lurus atau enggak? Nah, kita lihat di sini V dan B juga harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Nah, maaf ini kok V dan B terus. V dan B harus tegak lurus. Kalau dia tidak tegak lurus, jika V dan B tidak tegak lurus, maka ambil komponen tegak lurusnya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang F magnetik V dan B itu adalah saling tegak lurus. Gimana? Dari mana konsepnya? Adalah dari aturan tangan kanan tadi, di mana arah F tegak lurus terhadap V dan B. Kalaupun V cross B ini tidak tegak lurus, maka kita ambil komponen yang tegak lurusnya. Nah, kira-kira seperti itu gaya Lorentz, sehingga gaya elektromagnetik ditulis. Nah, kita dulu punya elektrostatis, persamaannya apa? F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat R vektor, atau F sama dengan Q, saya buat Q besar saja, Q uji, F sama dengan Q muatan uji kita dikali dengan E, ini F elektrik ya, elektrostatis ya, sedangkan F magnetik sama dengan V cross B. Maka gaya elektromagnetik ditulis ya, kita gabungkan kedua persamaan ini ya. F tambah sama dengan FL ditambah F magnetik, di mana ini akan sama dengan QE ditambah maaf ya, ini tadi ada Q ya, Q besar, QE ditambah Q V cross B. Nah, sehingga F sama dengan Q kita bawa keluar, ini sama dengan E ditambah V cross B. Nah, inilah gaya elektromagnetik. Nah, saya harap semuanya bisa paham ketika ada
distribusi muatan, ketika ada distribusi muatan, maka muatan tersebut akan dapat membangkitkan electric field atau medan listrik E. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi pernyataan saya ya, ini sangat penting. Jadi ketika ada suatu distribusi muatan, maka distribusi muatan tersebut dapat menghasilkan E, medan listrik. Tetapi distribusi muatan itu tidak bisa menghasilkan B, kecuali dia harus bergerak, yaitu dengan kecepatan V. Nah, saya harap esensi dari gaya elektromagnetik ini dapat menajamkan pemahaman kita terhadap listrik dan magnet ini ya. Sekali lagi, apabila ada muatan yang terdistribusi, maka muatan tersebut dapat menghasilkan medan listrik. Tetapi muatan yang terdistribusi itu tidak bisa menghasilkan medan magnet kecuali dia bergerak. Artinya, distribusi muatan yang terdistribusi secara merata atau diam, tidak bergerak, steady state, maka tidak bisa menghasilkan B, medan magnet. Baru bisa distribusi muatan itu menghasilkan medan magnet apabila muatan tersebut bergerak dengan kecepatan V. Saya harap itu clear ya definisinya. Nah, sehingga di sini saya buatkan contohnya. Contoh, misalkan sebuah muatan Q bergerak di dalam lintasan bergerak di dalam medan magnet ya. Bergerak di dalam medan magnet seragam B. Nah, tentukanlah bentuk lintasannya, lintasan dan parameter lintasannya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada sebuah contoh, apabila misalkan terdapat di sini medan magnetik seragam, misalkan seperti ini, arah B-nya adalah masuk ke dalam bidang, maka jika sebuah muatan Q, katakanlah di sini kita anggap muatannya negatif, contoh ya, negatif elektron misalnya, QE misalnya, QE elektron, maka ketika muatan ini bergerak dari sini sampai ke sini, nah dia akan geraknya pasti lurus saja, tidak ada yang mempengaruhi ya, ini geraknya lurus. Nah, tetapi ketika dia sudah memasuki ruang atau wilayah yang ada medan magnetiknya, maka dia akan membentuk lintasan melingkar. Nah, dan geraknya akan seperti ini terus. Seperti ini geraknya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ini kira-kira kan lingkaran ini kan tentu ada R-nya. Nah, perhatikan logikanya adalah semakin kuat medan magnetik ini, semakin kuat pengaruh daripada medan magnetik ini, atau medan magnetiknya semakin besar nilainya, maka logikanya lintasan ini akan semakin kecil. Artinya R-nya semakin kecil, lingkarannya kecil terbentuk. Tetapi apabila pengaruh medan magnetiknya ini hanya kecil atau sedikit saja, ya lintasan ini bisa besar ya, karena dia tidak terlalu mempengaruhi. Lintasannya jadi besar. Nah, seperti itu. Sehingga kita tahu persamaan gerak melingkar gaya persamaan gaya pada gerak melingkar itu kita nyatakan dalam bentuk gaya sentripetal ya. F sama dengan mv² per R ya.
persamaan pada gerak melingkar Fs, di mana Fs ini arahnya adalah ke pusat daripada lingkaran itu sendiri ya. Sehingga F kita tadi punya QB cross V. Maka kita anggap sekarang P ini tegak lurus dengan kecepatannya, maka F-nya sama dengan QBV. Kita anggap tegak lurus, berarti sin-nya 91 ya. Maka persamaan ini dapat kita gabungkan, kedua persamaan ini menjadi MV kuadrat per R sama dengan QBV. Nah, artinya V di sini saya coret, kuadratnya hilang, maka R, jari-jari lintasan muatan tersebut bergerak sama dengan QB dikali, maaf ya, ini QB-nya tentu di bawah ya. Sehingga lintasannya akan berjari-jari sebesar R sama dengan MV per QB. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya sekali lagi jari-jari berbanding terbalik dengan medan magnetik B. Semakin besar medan magnetik, semakin kecil jari-jarinya. Ya logikanya sama dengan kecepatan. Apabila semakin kencang dia lewat sebelum memasuki medan magnetik ini, ya pasti lingkarannya semakin besar. Kenapa? Karena pengaruhnya menjadi sedikit karena dia kencang, cepat geraknya. Tetapi kalau dia lamban geraknya tentu sangat mudah dipengaruhi. Kenapa? Arahnya kan semakin lambat dia semakin mudah dia ditarik ke pusat ini karena Fs ini arahnya ke pusat kan. Nah, seperti itu. Jadi kita peroleh jari-jari lintasan R sama dengan LVQB, di mana M ini sendiri adalah massa dari muatan yang bergerak tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi, dari persamaan gaya Lorentz tadi, dari persamaan gaya Lorentz, nah, ini saya tulis lagi, F sama dengan Q V cross B. Nah, ini terlihat bahwa magnetik tidak dapat memberikan, magnetik tidak melakukan usaha ya. Sini saya buatkan sekali lagi, magnetic field atau gaya magnet, magnetic force ya, atau ini gaya magnet, ini tidak dapat atau tidak melakukan usaha. Nah, nanti kita akan lihat tidak melakukan usaha. Nah, gimana kita membuktikannya? Kita dapat membuktikan dengan menganggap bahwa muatan yang mengalir, Q yang mengalir, nah, misalkan pada suatu kabel tadi, pada suatu kawat DL misalnya, adalah kan ini sebanding dengan VDT ya. Nah, sehingga kerja yang dilakukannya atau usaha yang dilakukannya W magnetik sama dengan F magnetik kita integralkan terhadap DL. Nah, ini kan rumus dari usaha ya. Nah, usaha itu kan rumusnya sama dengan integral F dot DR, di mana DR ini adalah lintasannya. Sekarang kita anggap lintasannya adalah DL. Nah, maka ini dapat kita tulis, saya substitusi F magnetik ini dengan QVB. Saya substitusi dengan QVB, sehingga saya bisa menulis QV cross B. Nah, DL-nya tadi adalah VDT.
VDT. Seperti itu. Dot VDT. Ingat, dot VDT. Nah, sekarang saya punya persamaan ini ya. Nah, lagi-lagi ini sangat penting dan sangat bermanfaat dalam memberikan suatu definisi. Kenapa? Karena V cross B itu, V cross B itu kan sekarang adalah F ya. F kan, V cross B itu kan hasilnya F ya. Nah, di mana arah F itu adalah tegak lurus dengan arah V. Ini kan sekarang sama juga dengan, saya buat di sini, ke atasnya kan sama dengan integral V dot ini ada integral di depan ya. V dot V ya. Nah, F, maksud saya F dot V, di mana F-nya itu adalah V cross B dot V. Sesuatu yang saling tegak lurus, ini kan tegak lurus tadi nih, F dan V ini kan saling tegak lurus. Kalau dia tegak lurus, maka sudutnya adalah 90 derajat. 90 derajat itu dot produknya sama dengan 0. Nah, sehingga usaha magnetik sama dengan 0. Nah, jadi dari situ datangnya. Kenapa? Lagi-lagi karena F dot V itu saling tegak lurus, di mana cos 90 itu sama dengan 0. Tegak lurus pakai teori Markov. Kalau dot produk tegak lurus kan pakai cos dia. Kalau dot produk ya, dot produk cos berarti cos 90 sama dengan 0. Sehingga W magnetiknya usaha sama dengan 0. Sehingga dikatakan di sini bahwa gaya magnet tidak melakukan usaha. Nah, seperti itu. Baik, kita sambung ke link Zoom yang baru. Ini sudah habis ya, jadi saya stop saja. Nanti saya bagikan ke WhatsApp ya.